Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan kali ini adalah membangun generasi muda Islami. Sejenak marilah kita bersama menundukkan kesombongan dan keangkuhan kita di hadapan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, seraya memanjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, karunia dan mahfirahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dari alam jahiliyah menuju dunia yang penuh cahaya kebenaran, cahaya Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di hadapan kita sering dipajangkan berbagai berita tentang dekadensi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan para pemimpin bangsa. Kebejatan moral menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat korupsi berselingkuh dengan dalih nikah siri. Premanisme merajalela. Begitulah pula penyalahgunaan narkoba. Kesesatan seperti inilah yang dipertontonkan eyang subur seakan menjadi tuntunan yang tak perlu dirisaukan apalagi dihentikan. Astaghfirullahalazim. Sungguh saat ini kita berada dalam zaman yang secara jelas digambarkan Allah dalam surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Yang dimaksud pengganti dalam ayat ini adalah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yaitu suatu generasi yang perilakunya menyimpang dari jalan yang lurus, meninggalkan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat dan selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu, dan dengan terang-terangan melanggar larangan Allah seperti meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan bahkan mengadakan persaksian palsu. Mereka ini diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh sangat ironis. Di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah banyaknya pengajian massal yang dihadiri ribuan, bahkan puluhan ribu orang, kemungkaran semakin jelas-jelas dipertontonkan. Tentang kondisi ini, Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, akan rusak binasalah sebahagian dari umatku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu? Rasulullah menjawab, mereka ialah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Dalam kondisi seperti inilah generasi muda dewasa ini tumbuh mencari jati dirinya. Hadirin rahimakumullah, bisakah kita membayangkan alangkah bingungnya para pemuda menentukan figur seperti apa yang mereka harus contoh? Apakah mereka harus tetap jujur meskipun ujung-ujungnya harus tersingkir? Atau memang benar adanya zaman sekarang yang sudah penuh kegilaan ini, kalau kita tidak ikut dalam kegilaan itu, maka kita akan tersisihkan? Tentu kita dengan tegas menolaknya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memimpin manusia agar berperilaku yang akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlaq, yang berarti sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Kebobrokan akhlak bangsa ini telah dengan tragis menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Kehancuran akhlak pemuda bangsa ini akan melahirkan generasi yang lower quality atau generasi yang memiliki kualitas lebih rendah, generasi yang mampu menjual dirinya sendiri, menjual tanah airnya, bahkan menjual akidahnya. Marilah kita belajar dari sejarah hitam kaum Ad dan kaum Samud, dua bangsa besar yang sangat durhaka kepada Allah dan Nabi-Nya, yang kemudian dibinasakan oleh Allah. Semua itu dapat menjadi pembelajaran bagi umat setelahnya. Hadirin rahimakumullah, untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlakul karimah harus dilakukan melalui ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir dapat dilakukan dengan cara memberikan makanan, tempat tinggal, fasilitas pendidikan yang memadai pada anak keturunan kita. Berikutnya adalah ikhtiar batin. Ikhtiar batin harus dimulai sejak kita memilih jodoh, calon bapak atau ibu anak-anak kita nanti. Dalam memilih jodoh, hendaknya kita berpegangan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dengan melihat 4 kriteria, yaitu wajahnya, keturunannya, kekayaannya, dan agama atau akhlaknya. Namun, bila kita tidak dapat menemukan jodoh yang sempurna keempat-empatnya, maka jadikanlah agama, akhlak sebagai syarat yang utama. Setelah menikah, ikhtiar batin yang harus dilakukan adalah berdoa. Tidak lagi berdoa untuk diri sendiri seperti pada masa masih pelajar, tetapi sudah bertambah untuk istri dan suami, anak-anak, dan calon keturunan kita nantinya. Doa ini secara tersurat difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang berarti, dan orang-orang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang bermunajat dan memohon kepada Allah agar dikaruniai istri atau suami, anak-anak dan keturunan yang benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan mereka, termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh dan bertakwa. Mereka termasuk dalam golongan yang diselamatkan Allah dari neraka Jahannam, seperti dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 69. Doa orang tua yang saleh dan bertakwa ini didasarkan oleh keinginan agar penduduk dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Demikianlah yang saya dapat sampaikan kepada para hadirin, khususnya para generasi muda. Marilah bersama-sama kita bertekad menjadi generasi Robbani, yaitu generasi Islam yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akhirnya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.